5 jenazah KKB tewas dalam kontak tembak di Dekai anak buah Yotam Buriangge. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolziin Suryastawa menyatakan 5 jenazah KKB yang tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan di Dekai, Kamis 14/9 adalah anak buah Yotam Buriangge. Suryastawa dalam keterangannya kepada Antara, Sabtu malam, mengatakan 5 jenazah KKB yang tewas saat baku tembak dengan Satgas Batalion Marinir 7 di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan itu sudah dimakamkan, Sabtu 16/9. Menurut Suryastawa, 5 orang yang tewas itu merupakan anak buah Yotam Buriangge, desertir TNI yang membelot dan bergabung dengan KKB di wilayah Nduga. Dia mengatakan anggota KKB tersebut tewas saat kontak tembak dengan aparat TNI yang sedang melaksanakan patroli lingkungan di Dekai. Mereka bukan warga sipil, melainkan anggota KKB dan itu diperkuat keterangan salah satu kepala suku saat melihat 5 jenazah di RSUD Dekai, ujarnya. Dia menjelaskan bahwa Yotam Buriangge berasal dari Batalion Wesengkowib 3 Kodam 3 Ndugama. Data sudah dicocokkan dengan data KKB yang dimiliki aparat keamanan gabungan, dan terungkap bila mereka anggota KKB, ujarnya. Tewasnya 5 anggota KKB itu berawal dari adanya laporan terkait sekelompok orang yang melintas di Kalibraza dan beberapa orang di antaranya membawa senjata api. Setelah mendapat laporan tersebut, Kamis 13/9 anggota TNI yang melakukan patroli dan terjadi kontak tembak di sekitar Kalibraza hingga menewaskan 5 orang tersebut. Suryastawa mengatakan sejak dibawa ke RSUD Dekai Kamis 14/9 hingga Jumat 15/9 tidak ada warga yang mengambil jenazahnya atau menyatakan diri sebagai keluarga, sehingga aparat keamanan bersama Dinas Sosial Yahukimo memakamkan 5 jenazah tersebut. 5 anggota KKB yang tewas yaitu Darnius Heluka, Musa Heluka, Mensenik, Yoman Senik dan Kapai Payage. Disergap prajurit TNI, anggota KKB Papua ngompol di celana. Melansir dari indonesiakininews.com, sebuah video kini viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan kecerdikan TNI saat meringkus anggota KKB Papua tanpa korban jiwa. Tak diketahui di tempat mana prajurit TNI tersebut berhasil melumpuhkan anggota KKB tanpa satupun korban jiwa. Tak disebutkan pula di distrik mana TNI meringkus gerombolan pengacau keamanan di tanah Papua itu. Namun dari video yang viral tersebut terungkap informasi bahwa momen itu terjadi saat TNI melakukan patroli di wilayah pedalaman Papua. Ketika prajurit TNI itu berada pada ketinggian, mereka menemukan gerakan mencurigakan di salah satu titik yang letaknya tak jauh dari posisi mereka berada. Melalui kamera pengintai, TNI menemukan sekelompok KKB Papua yang sedang bergegas menuju perkampungan yang berada di lembah. Menilik gestur para pengacau tersebut, tampak jelas betapa gerombolan pengacau itu hendak melakukan sesuatu di lokasi yang dituju. Setelah dilakukan analisa, prajurit TNI pun bergegas menuruni lereng untuk menggapai sungai dimaksud. Tak dinyana, pada saat yang hampir bersamaan, anggota kriminal bersenjata itu pun tiba di titik yang sama. Melihat fakta tersebut, prajurit TNI tak langsung melakukan penyergapan. Anggota KKB itu dibiarkan menyeberangi sungai terlebih dahulu. Pada kesempatan itulah diketahui bahwa anggota KKB itu sebanyak 5 orang. 3 di antaranya menenteng senjata api sementara 2 lainnya berbekal busur dan anak panah. Setelah berada di seberang sungai, salah seorang anggota KKB terlihat menangkap seekor babi. Entah untuk apa, tapi mereka sepertinya sedang dalam perjalanan menuju sebuah perkampungan yang berada tak jauh dari tepi sungai. Dan, tatkala anggota KKB itu memasuki daerah berbatu, prajurit TNI mencoba melepaskan tembakan untuk memancing KKB tersebut. Tembakan itu diarahkan ke salah satu batu tepat di mana anggota KKB itu berlindung. Tatkala diberondong peluru, anggota KKB tersebut tidak memberikan tembakan balasan. Bahkan respons lain pun tidak terlihat sama sekali. Padahal sudah diketahui bahwa anggota KKB tersebut membawa senjata api laras panjang. Lantaran tak ada respon, prajurit TNI pun lantas bergerak mendekat. Pada saat yang sama dilepaskan pula beberapa tembakan susulan. Meski diperlakukan demikian,
Lagi-lagi KKB tidak membalas tembakan. Malah anggota KKB tersebut sepertinya tak berkutik. Atas kondisi itulah TNI pun langsung memanfaatkan kesempatan emas itu. Hanya dengan sekali gerakan taktis, moncong senjata TNI langsung mengarah ke tubuh lawan. Pada saat itu, disaksikan prajurit TNI, anggota KKB yang dihadapi, ternyata masih berusia ingusan. Usia 5 anggota KKB tersebut, diperkirakan baru mencapai 13-15 tahun. Mungkin karena faktor itu, sehingga anak-anak itu tak sanggup menghadapi prajurit TNI yang sesungguhnya sudah sangat terlatih. Anak-anak tersebut kemungkinan baru saja direkrut dan dilatih menjadi anggota separatis. Makanya, ketika disergap TNI, 5 anggota KKB itu ketakutan luar biasa. Bahkan tanpa disadari celana mereka basah oleh ngompol yang tidak disadari. Dari sejumlah fakta yang terungkap belakangan ini diketahui bahwa pimpinan KKB Papua sering merekrut anak-anak dan pemuda menjadi anggota separatis. Setelah direkrut, para pemuda itu digembleng. Mereka juga diwajibkan mengikuti latihan perang. Latihan itu dimaksudkan agar saat menghadapi musuh, TNI Polri anggota KKB itu minimal mampu berlindung agar tak menjadi korban tembakan. Kabar terbaru tentang latihan perang itu dilakukan oleh Panglima KKB Papua di Kabupaten Duga, Egyanus Kogoya. Fakta itu terlihat dari banyaknya anggota KKB yang berkumpul di suatu tempat pada saat yang sama. Para pemuda itu tak hanya menenteng senjata api, tetapi juga memegang peralatan perang tradisional, seperti busur dan anak panah serta parang dan tombak. Yang memegang senjata api adalah pemuda yang kemungkinan telah menjadi anggota KKB Papua dan dianggap telah mampu menggunakan senjata api. Sedangkan anggota yang baru direkrut umumnya memegang peralatan perang tradisional. Tak diketahui kapan latihan perang itu dilaksanakan. Tak diketahui pula di mana lokasi itu berada. Namun dari tangkapan kamera, lokasi itu berada di ketinggian dan jauh dari pemukiman penduduk. Apakah lokasi-lokasi tersebut telah terpantau oleh aparat keamanan? Hingga kini belum diketahui secara pasti. Tapi diharapkan agar aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens mampu mencegah latihan perang seperti itu.